Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang merasa terobsesi dan terikat. Yes, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang merasa terobsesi dan terikat padamu. Energi seseorang yang merasa terikat padamu. Kemarin itu ada yang tanya, aku nggak jawab tapi tanya lagi, lucu banget. Pertanyaannya adalah, Raisa, apakah Dinda, gitulah ya, ulang tahunnya tuh kapan? Karena mungkin some of you udah tahu aku tuh Aquarius. Aku tuh ulang tahunnya tanggal 15 guys, udah lewat. Aquarius itu kalau ulang tahun tuh malah ngilang, percaya deh. Nggak kayak zodiak lain yang harus wah semua orang tahu. Enggak, aku malah ngilang day off. Bener-bener aku kayak ngilang. Bahkan manajerku aja itu chat aku tuh pagi banget, aku balesnya besoknya lagi. Yang aku balas kayak cuma mamaku doang. Subuh-subuh mamaku ngirim video gitu. Biasa kan, tipikal emak-emak gitu, bikin video di compile terus ucapin. Itu paling. Jadi ulang tahun aku udah lewat tanggal 15. Gitu deh ya. Oke. Kita mulai. Energi kamu ke seseorang yang merasa terobsesi dan terikat. Energinya aku nggak tahu kalian masih komunikasi atau enggak, tapi di sini ada sebuah jarak. Kalau aku lihat di sini memang nggak terlalu komunikasi banget, entah diam-diaman atau apa. Tapi diam-diamannya ini nggak tahu entah ada masalah atau memang ya udah selesai atau udah berjarak aja gitu hubungannya. Dan di sini ada seseorang yang ngerasa berat buat jalanin hubungannya. Kamu berat atau insecure ya di sini ya. Dan kamu nggak yakin sama dia, tapi nggak yakinnya ada sedikit rasa menunggu. Nggak tahu nih nungguin orangnya, atau nunggu hubungannya bisa bersama, atau apa. Ini hubungan udah berlalu kayaknya, karena kamu masih suka ingat-ingat tentang dia di sini. Hal-hal yang udah berlalu tentang dia. Beberapa kalian masih baper sama orang ini. Dan ada rasa ini gelap sekali. Nah, gelap banget kartunya ya. Dark banget. Ini hubungannya belum terlalu lama. Ada yang baru deket, cepat banget, dari kenal langsung deket, langsung jadian bisa aja. Tapi bisa juga hubungannya baru-baru ini bermasalah, atau baru berjalan terus kandas, atau ada yang ghosting ya. Oke, kita cek energi seseorang ke kamu. Di sini ada yang mixed feeling. Dia tuh suka berkamuflase, pura-pura nggak pengen tahu, tapi sebenarnya dia tuh stalking kamu diam-diam. Dan di sini dia tuh kayak males buat effort, tapi ngerasa ada persamaan gitu ya sama kamu. Kayak ada rasa mau bertemu dan bingung. Beberapa mereka tuh kayak agak membatasi diri, tapi nggak tahu nih kayak ada sesuatu yang mereka rencanakan atau mau buat strategi juga. Agak overthinking juga tentang kamu, makanya overthinking, makanya kebanyakan tuh diam aja gitu. Jadi bukan berarti seseorang diam tuh kayak nggak mau atau nggak suka, bisa juga karena kebanyakan bingung ya, jadi diam aja. Orangnya cukup tegas, dia agak membatasi diri, merasa tertekan atau ada tekanan nih. Banyak hal sih yang dia pertimbangkan di sini sebenarnya. Seseorang merasa terobsesi dan terikat padamu. Obses itu di apa sih? Frekuensi low ya. Obses itu nggak bagus sebenarnya. Jadi if you guys having obsessed with someone, itu tuh pasti kayak semesta nggak bakalan kasih biasanya.
Karena itu di low vibration, apapun yang di low vibration akan menarik sesuatu di low vibration juga. Nah, supaya kamu ingin menarik seseorang itu kamu jangan ada di low vibration, harus di high vibration. Ya, paham ya? Oke, sekarang seseorang yang terobsesi dan merasa terikat. Mungkin ada beberapa kendala hambatan. Aku lihat di sini seseorang itu berusaha nih kayak menghilangkan hambatan-hambatannya, walaupun sadar nih ada hambatan. Tapi ada gimana kayak ada rasa nyerah. Karena kan tadi ya, apa sih yang tadi aku bilang tuh sebelumnya, lupa. Iya, makanya ini ada rasa mau nyerah. Entah tadi merasa ada hambatan gitu ya. Terus bingung-bingung itu. Apa ya? Ada seseorang yang sakit hati. Kenapa sakit hati ya? Sakit hati, patah hati, terluka. Entah karena perkataan atau perbuatan seseorang. Perbuatan kamu mungkin. Kamu ngerasa nyakitin ya, mungkin dia ngerasa aja gitu, dia sensitif, dia baperan gitu, kayak fragile heart. Ya kan, rapuh gitu, tipe-tipe yang rapuh. Jadi hal kecil aja tuh, small things bisa aja kan bikin dia sakit hati. Dia tuh suka ini, dia tuh kayaknya love language-nya tuh word of affirmation, something sweet, kata-katanya tuh, entah dia pernah love bombing kamu atau kata-katanya tuh manis. Bisa jadi seseorang ini kagum juga sih sama kamu, kagum, mungkin juga mengharap atau berharap. Dan ini tipe-tipe orang yang kayak enjoy the life, suka makan gitu ya. Gue gak tau kenapa aku mau ngomong suka makan. Orangnya tuh ini ya, penuh kebimbangan, energinya kayak Libra. Tapi mungkin dia banyak yang suka deh, ini banyak yang deketin. Ya, berarti kalian itu, yang menyukai kalian itu orangnya banyak yang suka. Ya, mungkin dia famous, terkenal atau apa, I don't know. Dan mungkin cukup sejahtera, abundance di ini apa, di karir atau financial. Ini deket banget sih sama kamu, tapi kebanyakannya hubungan-hubungannya memang ada hambatan. Contoh, cinta segitiga, third party, FWB, TTS, HTM, situationship. Mirip ya, situationship dan situationship. Ini ada ketertarikan fisik sih. Dan dia juga ngerasa kamu tuh beda dari yang lain. Cie. Beda tetap aja di ghosting ya. Seseorang yang terobsesi dan merasa terikat. Nanti we gonna check why do they have obsessed feeling and feeling attached with you. Nah, ini juga terikat itu kan attach ya, ada sebuah attachment sama obses juga sama tuh guys, di low vibration. Jadi kalau sangat menginginkan seseorang itu pasti malah makin jauh, karena itu kan ini ya, hukum alam semesta memang seperti itu, law of attraction. Nah, oke, seseorang ini kayak dia tuh agak gak males mau denger tentang kamu, karena mungkin itu udahlah, buat apa effort, buat apa usaha lagi, ini nih nggak ada ujungnya nih hubungannya gitu. Kamu sama dia pernah punya masalah yang tiba-tiba aja, ini entah kamu atau dia yang panik ketika ada masalah itu. Orang ini banyak blessing, keberuntungan, dia tipe yang fighter, tipe yang selalu mengejar apa yang diinginkan. Dia suka kepoin kamu, suka stalking. Tapi entah ya, dia stalking atau kepo itu ada rasa takut juga sih sebenarnya ke kamu. Pemikir nih, tipe orangnya pemikir, terus dia tuh cukup fashionable sih, kayak well dressed. Dan apa nih ya, apa sih, dia mungkin memantau kamu dari kejauhan ya. Energinya sih memang terlihatnya kayak nggak mau, tapi mungkin mau sebenarnya.
Mungkin memanipulasi kali ya, karena tadi aku bilang ada rasa insecure atau malu, jadi kayak dia menunjukkan kalau dia nggak mau sama kamu sama dia udah menjauh sih, tapi walaupun menjauh masih ini kok, tetap keep watching you dia. Apa ya, mungkin sekitarnya juga tahu kalau dia suka sama kamu, obses sama kamu. Dia tuh nggak menunjukkan diri dia yang sebenarnya ke kamu. Dan aku tuh happy banget hari ini, kerjaan aku tuh jam 3-an semua udah selesai. Akhirnya aku istirahat sebentar, terus aku siap-siap mau bikin video. Oke nih, di sini nih ada penolakan ya, kamu atau dia yang menolak. Entah dia merasa ada rejection dari kamu, atau dia yang menolak kamu. Ini bisa vice versa. Hubungan kalian mungkin berjeda atau ada break, ada sebuah pause di sini. Stagnan, tidak ada perubahan. Bentar, ini nih sesuatu yang udah berlalu. Karena di sini ada memori. Entah dia suka lihat foto-foto kamu, atau kalian berdua, atau dia lihat di sosial media foto-foto kamu ya, kan obses ya, jadi dia suka lihat-liatin kamu sekalipun kalian gak ketemu. Dan ada hasrat passion juga nih ke kamu. Dia seseorang yang tahu self worth-nya. Bisa dibilang dia punya apa aja yang dia inginkan sih, misalnya apa ya, aset yang tadi aku bilang, karena kan banyak blessing. Mungkin orangnya kreatif, punya ide-ide, dan dia apa ya, mungkin bekerjanya ada yang aktif banget nih dipakai gadget gitu. Apa sih itu namanya kalau aktif pakai gadget? Aduh aku lupa lagi. Dia seseorang mungkin entah nggak siap buat komitmen, atau mungkin ada keinginan buat komitmen. Dan seseorang yang suka berpetualang, adventure. Dia suka explore dan suka traveling juga, suka pegunungan, mungkin anak pencinta alam. Just because this is the mountain I see. Oke. Seseorang merasa terobsesi dan terikat. Dia suka memanifestasi tipenya. Apa dia memanifestasi kamu ya? Ada rasa ketakutan tuh kan, tadi aku bilang ada rasa takut. Dan apa ya? Takut emang dia takut sama kamu, atau dia takut sama hubungan ini kalau dijalani nanti malah repot misalnya. Karena kan banyak hambatannya. Kayak useless gitu kalau dijalani mungkin. Kalau dia pernah punya salah, bisa jadi seseorang ini mau minta maaf. Bisa nih. Nah, kalian pernah ada konflik, aku lihat nih di sini. Entah siapa yang memicu konflik. Banyak berkat dan pelajaran yang diambil dari hubungan ini. Orangnya cukup bijak, tapi memang tipe yang overthinking. Mungkin dia kalau janjian tuh on time. Sangat menghargai waktu. Dia suka seni musik, suka dengerin musik, suka posting musik, suka bisa main alat musik, bisa juga. Kalian mungkin sering ngobrolnya itu via chat, teks, daripada telepon mungkin. Dia pintar dalam berkomunikasi. Makanya tadi aku bilang mungkin love language-nya ada yang word of affirmation. Ya. Cukup spiritual, religious, dan apa ya? Orangnya love label. Jadi nggak mungkin orang tuh nggak suka sama dia. Apa ya, kayak punya magnet love label, orang tuh pasti suka lah sama dia gitu ya. Punya daya tarik tersendiri mungkin. Feminine energinya cukup strong di sini nih. Seseorang terobsesi dan terikat padamu.
Ini mungkin kamu sama dia pernah ada masalah dan kayak ada unfinished business. Masalahnya belum selesai, tapi keburu salah satunya pergi ngeblok atau apa ya, atau cuek gitu ya, cuekin. Makanya kayak ada yang ngerasa sesuatu belum selesai di antara kamu sama dia. Orangnya ini nih, apa sih, tipe yang insomnia. Dia tuh gampang banget kayak lelah, kecapean, karena dia selalu mengejar apa yang diinginkan. Jadi kayak energinya benar-benar totalitas, mungkin dalam karir atau bekerja. Dia tuh baik, jadi kayak kelihatan innocent gitu ya, agak-agak polos. Dan ada yang ini apa, berjiwa leader, pemimpin. Mungkin dia suka shopping, dia suka coba-coba hal baru. Ini mungkin kamu LDR-an atau menjauh sama orang ini. Dan orangnya ada yang morning person, agak-agak introvert juga. Dia tuh kayak nggak terlalu suka diatur. Apa ya? Mungkin pernah ada di momen ingin memilih gitu. Apa dia punya option tuh nggak harus orang ya, bisa jadi harus pilih kamu atau pekerjaannya, kamu atau keluarga, bisa juga. Jadi dia pernah ada di momen harus mengambil sebuah keputusan. Ada yang energinya Pisces, ada yang ini elemen air, water. Apakah diri mereka ada yang berusaha healing, move on dari kamu? Kayaknya ada yang pintar deh, cerdas, kayak suka belajar atau suka baca buku. Ini memang udah menyerah sih, kayak males, intuitif, punya banyak mimpi. Tapi mungkin juga mereka suka mimpiin kamu. Orangnya misterius sih di sini. Nah kan, ada kartu tentang manifestasi. Mungkin nggak pernah memanifestasi kamu. Dia selalu berusaha untuk apa yang dia inginkan, tipenya yang fighter, mengejar apa yang dia inginkan. Nah kan, burnout, dia tuh gampang banget capek, burnout, energy drain. And apa nih ya, punya beban hidup atau kayak dia ngerasa terbebani dengan hubungan kalian. Mungkin berat yang tadi aku bilang, jadi kayak merasa ada beban hubungannya. Orangnya sih ini ya, apa sih, nggak dibuat-buat sih, pure lah gitu, inovatif, visioner, ada aja yang dilakukan hal-hal baru, suka binatang juga mungkin. Ini dia tuh kayak bingung ya, mau move on tapi suka ingat kamu, mau lanjut juga tapi berat buat jalaninnya ya. Sekarang kita cari tahu kenapa seseorang ini terobsesi dan terikat sama kamu. Kenapa? Karena ini kayak udah menjauh ya. Entah dia penasaran atau apa. Jadi kalau menjauh mungkin ada rasa penasaran, pengen tahu kabar atau masih pengen tahu tentang kamu, atau belum mendapatkan kamu jadi masih ada rasa penasaran, atau ada sesuatu yang belum selesai jadi masih ada keinginan buat ngejar, atau masih inilah curious about you ya. Ada sesuatu nih mungkin yang bikin kamu marah atau apa, dan kayak orang ini nih sebenarnya kayak pengen, entah pengen minta maaf atau kayak pengen kamu maafin dia gitu. Kayak kamu maafin dia supaya ya dia pengen kamu maafin dia karena dia ada salah gitu ya. Dia merasa ada kesamaan, kemiripan sih sama kamu. Dan ngerasa kamu tuh energinya agak misterius, jadi they want to know more about you juga. Pengen tahu lebih dalam atau lebih kenal dekat kamu. Terobsesi, terikatnya ada sesuatu yang bikin kalian marah atau pernah ada konflik yang tadi aku bilang sih. Dari situ dia kayak jadi nggak tenang atau ada sesuatu yang mengganjal juga. Karena udah bikin kamu marah, apalagi kalau kamu silent treatment ke dia. Dan pernah ada di momen kayak kamu tuh support dia, atau bisa juga malah dia ya yang kayak ngerasa punya semangat gitu loh,
entah kamu support atau enggak, tapi orang ini ngerasa ada semangat. Energinya tuh kayak kamu memberikan dia semangat. Kan ada kan orang-orang yang kayak seorang ibu gitu. Seorang ibu aja yang ngerasa hidupnya tuh lebih bersemangat ketika anaknya hadir gitu ya ke dunia ini. Kan ada yang kayak gitu. Nah ini nih juga gini, mirip. Entah kamu kayak mengirimkan energi semangat ke support system ke dia, sekalipun kamu sebenarnya mungkin nggak ngasih semangat apa-apa gitu. Jadi kayak inilah, kayak fans dapat energi support dari idolnya gitu, karena dia ngerasa idolnya tuh sangat dia cintai gitu. Jadi ngerti deh, aku bingung jelasinnya. Ya, dan dia terobsesi terikat. Iya, mungkin kamu alasan dia pengen berjuang, dia pengen bertahan di hidup ini, bisa juga. Dan ada sesuatu nih yang mau dia sampaikan banget kayaknya ke kamu. Kamu tuh mungkin ya kasih dia pencerahan juga, entah beneran ngasih atau enggak, tapi dia ngerasa kamu kasih pencerahan ke orang ini. Apalagi dia kalau misalnya ada di level kayak level titik terendah gitu. Nah mungkin kamu ngasih dia semangat atau support secara langsung atau enggak langsung. Pernah ada sebuah komunikasi yang intens kayaknya sama kamu. Dari situ kayak kayak pengen lebih dekat, atau dari komunikasi yang intens itu mungkin dia ngerasa kenyamanan juga. Mungkin kalian sama-sama open. Mungkin dulunya dia biasa aja ke orang lain, tapi ke kamu dia bisa open. Kamu bikin dia jatuh cinta juga nih, merasa energinya yang ketarik terus juga ke kamu, karena di sini ada kartu The Lover. Sekalipun hubungannya ada hambatan atau ada pihak lain di hubungan ini. Dan ini sih kayak ada keterikatan emosional juga. Yang tadi aku bilang kalau dia ngerasa biasa aja ke orang lain, tapi ke kamu dia ngerasa yang beda gitu. Kok bisa ya dia ngerasa keterikatan, padahal ke orang lain tuh biasa aja. Nah itu juga bisa ya. Oke, kita bakalan cek perasaan aja kali ya. Perasaan seseorang yang merasa terobsesi dan terikat padamu. Perasaannya adalah day feelings. Perasaannya nih nggak tenang hatinya, hatinya nggak tenang, kayak susah tidur. Ada yang bikin dia overthinking tentang kamu. Ada rasa ada rasa emosional di antara kalian, makanya orang ini kayak ingin menghampiri atau mendekat, entah meluruskan, menjelaskan, atau mengungkapkan sesuatu, make it clear ya. Mungkin ada masalah perasaannya, entah dia suka ini ya, kayak talking about you sama teman-temannya gitu, kayak membahas. Misal kamu marah, si Raisa marah nih sama aku nih, kenapa ya, kayak gitu-gitu, entah minta solusi atau apa. Perasaannya seneng, nyaman, ada kenyamanan, happy dekat sama kamu, dan kalian tuh klik, kayak bisa ngobrol bareng, apa sih namanya istilahnya, pokoknya klik, nyambung gitu maksudnya. Ada yang ngerasa kamu tuh bikin dia berubah, berkembang. Perasaannya ada batasan sih di antara kalian. Nah ini orang ini kayak ada rasa takut kalau kamu marah sama dia. Ada sesuatu tuh kan, bener, ada sesuatu yang orang ini pengen jelaskan, pengen validasi ke kamu, atau mempertanyakan sesuatu. Memang ini energinya fun sih ya, kayak belum terlalu serius. Kalau TTM, HTS, dan situationship mungkin ya fun, karena kan nggak bisa ada ujungnya nih hubungannya. Jadi ya serius kan nggak mungkin kan, gitu. Perasaannya, kalau dia pernah memberikan sesuatu ke kamu, dia ngerasa sudah mengeluarkan sesuatu nih, entah uang, materi, atau apa ke kamu. Kamu bikin dia introspeksi. Perasaannya ada yang marah juga sih ke kamu. Dia melihat kamu tuh mirip kayak dia, karakter, kesamaan, habit, atau apalah, belief, atau apa gitu ya, mindset. Ada kemiripan dan kesamaan di antara kalian.
Orang ini nih kayak masih pengen terbuka sih ke kamu, entah komunikasi, entah masih pengen membuka diri, entah masih welcome. Apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang terobsesi dan terikat padamu? Aku nggak tahu ya kalian tuh suka atau enggak sama orang ini. Aku takut nanti ngecek apa yang terjadi dalam waktu dekat, nggak tahu ya kalian tuh nggak berharap apa-apa dari dia, kayak udah sebel atau marah gitu kan. Ya sudahlah ya, kita cek saja apa yang terjadi dalam waktu dekat. Di sini ya, antara kamu dan dia ini bisa kamu atau dia ya yang melakukannya, karena kan di antara kalian yang terjadi dalam waktu dekat ada seseorang yang ingin mengambil sebuah keputusan. Kalau misalnya sudah menjauh, ini ada tentang menjauh. Aku nggak tahu nih kalian udah menjauh atau enggak. Kalau belum ya semoga nggak menjauh ya. Tapi kalau menjauh, ada seseorang yang masih kepoin kamu, memantau kamu dari kejauhan. Wow, ini ada seseorang yang kayak bakal membuka diri sih. Kalau tadinya dia tuh sembunyi, menghilang atau apa, ini ada seseorang kayak pengen open up, kayak keluar gitu, keluar lagi. Misalnya dulu dia tuh introvert ya, berdiam diri, mengunci diri gitu. Mengunci diri. Nanti dia keluar nih, kayak ada seseorang yang keluar, ingin menunjukkan dirinya lagi. Semoga ya, kalau kalian berharap. Bener sih, ini orang ini memantau sih, kayak pakai second account atau fake account, bisa juga. Memang nggak benar-benar langsung membuka diri banget, karena masih ada rasa tidak yakin sama hubungan ini. Tapi aku ngelihatnya mereka banyak yang kangen sih ya kayaknya di sini. Sekalipun ini kelihatan banget, beberapanya tuh banyak banget kartu-kartu tentang ketidakyakinan, keraguan. Dia tuh kayak pengen terbuka tapi nggak yakin gitu, nggak yakin sama kamunya atau hubungannya. Dan ada nih seseorang yang overthinking, pikirannya ke situ aja. Nah kan, ini ada seseorang yang bakal menunjukkan dirinya, entah menunjukkan diri, perasaan atau efforts ya. Diafirmasi saja kalau kalian masih berharap. Ada yang mau ajak ketemu nih, karena keingetan terus sih, teringat terus, lihat-lihat foto kamu terus. Ada yang galau nih, galau siapa nih? Kalau punya option lain galau, mau pilih siapa, kamu atau dia gitu ya. Mau nyamperin kamu atau enggak, itu bisa juga ya. Itu sama tuh option. Mau mendekat atau enggak, mau ketemu atau enggak, seandainya LDR, itu kan juga option sebenarnya. Ya. Oke, kayaknya itu aja deh. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak seseorang yang merasa terobsesi dan terikat padamu. Aku kira tuh tadi udah selesai, nggak tahu zodiaknya belum. Terus aku udah mau beres-beres. Ada zodiak Aries, Virgo, Sagittarius, Libra, Gemini, and Taurus, and Scorpio, Capricorn. Kalau aku nggak jelas ngomongnya, kalian lihat aja sendiri ya. Aku tuh emang suka kayak gitu, mut-mutan ngomongnya. Bukan mut-mutan sih, emang kayak sometimes I don't wanna take seriously, kayak ya udah memang aku suka bercanda gitu. Everyday like hahaha terus memang. Makanya orang tuh kalau lagi ngejak aku nggak mau serius kayak susah banget. Always hahaha dan kayak gitu. Aquarius soalnya ya. Ini ada inisial huruf V, Z, J, S, Q, P, H, X, M, L, U, K, E, T, dan O. Oke gengs, itu aja. Terima kasih ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!